Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 1 Kebumen bertajuk Kopi Main. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Kak Yoda. Hai. Ya, di sini Kak mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Kakak. Gimananya? Jadi kabarnya gimana nih Kak? Kabar alhamdulillah baik sekali, alhamdulillah lincah. Terus maksudnya saya juga masih terus melakukan hal-hal yang memang saya suka, berkesenian dan banyak hal yang sudah saya kerjakan. Alhamdulillah sehat. Ya, terus kan kita nih taunya Kak Yoda itu Kak Yoda Idol, Kak Yoda gitu. Sebenarnya tuh nama aslinya Kak Yoda tuh siapa sih Kak? Itu dia memang nggak banyak tahu, apalagi teman-teman Kebumen gitu ya. Yeah. Taunya malah bukan Yoda gitu. Apalagi saya bisa ketika saya dipanggil, ketika pulang panggilan Oda itu cuman ada di Kebumen. Jadi ketika manggil Yoda by WA ataupun di forum atau mana itu kalau manggil Yoda itu pasti jelas bukan orang Kebumen, tapi kalau orang Kebumen banyak memanggil Oda. Oda, iya. Apalagi teman-teman lama sekolah. Nah, nama saya sendiri tuh sebenarnya agak panjang gitu. Pratyoda Bayangkara Birawida. Wah, namanya keren banget. Panjang tapi enggak banyak orang tahu. Panggilannya mungkin Oda. Ya. Oda zaman sekolah dari SMP, SD, SMP, SMA lebih dikenal dengan panggilan Oda sih sebenarnya. Yoda itu kan setelah berada di teman kuliah dan lain itu menjadi Yoda sampai ke Indonesian Idol pun menjadi Yoda. Gitu. Kak Yoda ini kan sudah terkenal sekali ya Kak di Kebumen nih, kayak semua orang tuh tahu kalau Kak Yoda tuh dari Kebumen. Tapi Kak, saya penasaran sebenarnya tuh Kak Yoda nih rumahnya di mana sih Kak? Asalnya atau jangan-jangan bukan Kebumen asli? Ya, menunjukkan keaslian saya dari Kebumen adalah rumah saya di belakang alun-alun, utara alun-alun itu rumah saya. Deket dong Kak? Deket sekali, tepatnya di Perumpung, Bumi Rejo, Kebumen. Ya. Terus kayak akhir-akhir ini tuh Kak Yoda nih sibuk ngapain sih Kak? Banyak hal yang saya kerjain nih, walaupun di Jakarta ya, karena memang saya stay di Jakarta. Juga Bandung juga Kebumen juga, jadi bolak-balik ya Bang? Ya, Jakarta, Bandung, Kebumen, Jakarta, Bandung, Kebumen gitu. Yang saya kerjakan tuh banyak hal, berkesenian masih, manggung masih, offer, panggungan offer juga masih, TV juga terkadang masih, beberapa podcast juga, terus kemudian berkolaborasi dengan musisi-musisi Jakarta juga. Sibuk teleponan dengan sahabat-sahabatku di Kebumen. Iya. Artinya kenapa saya banyak telepon, karena memang saya mendapatkan banyak mood dari teman-teman lama sebenarnya ketika mau berkegiatan apapun. Rasa kangen juga ya Kak? Nggak tahu kenapa saya tipikal orang yang ketika mau mengerjakan sesuatu saya awali moodnya dengan hanya menelpon atau WA teman-teman lama, mengobrolkan bukan sesuatu hal yang saya tuju, tetapi mengobrol dengan hal remeh lainnya. Gitu. Artinya gimana sih kita telepon teman lama atau teman kampung gitu, hanya untuk mengobrolkan, cari mood, kemudian saya setelah dapat mood, saya baru mengerjakan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan obrolan tadi dengan teman lama. Itu dia. Kayak hanya untuk mengambil mood gitu ya Kak? Itu salah satu cara saya untuk saya mau konser, saya mau di konser dan teman lama saya tahu itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kehidupan kesenian saya. Saya yang ngobrol, misal kayak ngobrol ayam, misal saya telepon orang yang suka ayam, saya telepon, apa kabar? Oh ya, cerita dong tentang ayammu ya. Iya. Dari situ saya banyak mendengarkan, tapi setelah itu nggak tahu kenapa saya dapat sugesti yang bagus dan juga mood yang bagus. Setelah itu 2 jam berikutnya saya konser. Jadi hanya dengan obrolan-obrolan kecil. Obrolan nggak ada hubungannya dengan konser. Iya. Itu mungkin cuma saya doang kali yang mendapatkan cara saya mendapatkan mood. Ya, jadi bukan saya bagaimana saya harus tetap menjaga kesehatan, ya. Tapi lain daripada itu, saya punya cara yang unik sekali untuk saya bisa berkesenian di sana, dapat mood yang bagus dari hal lain.
Keren sih kak. Bisa dengan cara yang tidak dipikirkan oleh orang lain gitu. Iya, karena memang ya kan orang namanya Sarimut kan caranya masing-masing. Betul. Saya yang model seperti itu gitu. Mungkin unik bagi sebagian orang lah. Terus kak, kan kak ini udah jadi penyanyi, terus kayak udah terjun di dunia musik. Tapi sebenarnya tuh dulu cita-citanya kakak tuh apa sih kak? Saya tuh termasuk dulu ketika saya ditanya cita-cita itu sebenarnya dari SD kan. SD cita-citanya apa saya nggak pernah jawab sama sekali. Yang lain-lain pastinya kala itu tuh ada yang menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi polisi, menjadi tentara dan lain-lain. Saya termasuk kala itu anak yang tidak pernah bisa menjawab pertanyaan ketika ditanya cita-cita. Bahkan ketika dulu kan ada majalah-majalah atau yang kita sudah menuliskan makanan favorit, kemudian sampai ke cita-cita pastinya kan. Iya pasti. Itu saya tidak pernah bisa menjawab dan bisa dibuktikan cita-cita saya dari mungkin dari biodata itu hampir semua tidak pernah ada isinya. Kosong gitu. Kosong. Karena memang nggak tahu kenapa saya dulu tidak pernah bisa menentukan saya akan menjadi apa. Mulai berpikir seperti itu lagi, mulai ditepalkan berpikir lagi, mulai dari saya menginjak SMA mungkin ya. Iya. Menginjak SMA, terus saya juga mikir, kenapa ya ketika saya ditanya tentang cita-cita saya tidak pernah berani menjawab. Tidak pernah berani, kemudian saya juga, karena saya berasal dari basic, setiap saya mengerjakan sesuatu, saya berusaha mengejarnya terus. Tapi hal itu saya tidak tahu akan menjadi, hal ini saya tidak tahu akan menjadi kemana arahnya gitu. Itu memang real seperti itu. Saya ketika ditanya cita-cita tidak pernah terpikir saya untuk menjadi apa. Nah karena Kak Yoda ini kan nggak berani buat langsung nulis nih cita-citanya apa nih. Tapi Kak Yoda ini bukannya nggak berani ya, bukannya nggak berani. Saya lebih memilih untuk tidak mengisinya. Oh, karena berani gitu ya, karena ya mending gak usah lah. Gitu. Gak usah ya. Nah, Kak Yoda ini mulai belajar nyanyi, mulai suka nyanyi itu sejak kapan sih Kak? Suka nyanyi sebenarnya dari kecil, tetapi itu hanya skup 17-an dipancing untuk ikut lomba. Iya, itu pun nggak cuma nyanyi gitu, ada balap karung, kemudian macam-macam jenis lomba 17-an gitu, makan kerupuk dan lain-lain, balap karung dan lain-lain, termasuk nyanyi. Karena memang 17-an pada saat zaman saya itu pasti ujungnya adalah penyerahan hadiah dan itu ada hiburan di sana, ada panggung hiburan. Kemudian di hari terakhir di bulan Agustus biasanya ada penyerahan hadiah, di situ ada hiburan, ada tarian, ada nyanyian, ada penampilan, dancing show, intinya show gitu. Nah, kenapa nggak setelah saya ikut kegiatan yang memang lari-larian, kenapa saya nggak terakhir di panggung sekalian, jadi nanti dapat hadiahnya double-double. Itu yang saya pada saat dari zaman kecil untuk memancing saya untuk menjadi ada nyanyi, mencoba saya belajar nyanyi. Memang saya suka mendengarkan lagu tapi saya belum berani bernyanyi. Dari situlah motivasi saya untuk ada di penyerahan panggung. Saya tampil di acara penyerahan hadiah lomba balap karung, makan kerupuk dan lain-lain. Iya. Dari kecil. Dari kecil. Nah, terus apa sih Kak yang buat Kakak tuh kayak merasa mantap buat masuk ke dunia musik, terus kayak, dan pada akhirnya kan Kakak audisi nih ke Indonesian Idol kan tahun 2012 itu tuh apa sih Kak yang membuat Kakak tuh memantapkan hati gitu untuk ikut itu? Sebelum ke sana sebenarnya saya cerita dulu ya, kenapa itu berhubungan dengan cita-cita gitu. Cita-cita yang tadi ditanyain, kenapa saya tidak pernah mengisi cita-cita itu. Saya itu tipikal orang yang ketika mengerjakan sesuatu sebenarnya tipikal orang yang lumayan fokus untuk mengerjakan. Artinya di hal ini saya fokus, di hal sana saya fokus. Tapi khususnya kala itu hanya di hal yang saya suka. Seni termasuk hal yang saya suka. Jadi Kakak maksudnya untuk fokus di situ, di seni juga? Iya, di hal seni. Artinya di zaman sekolah pun saya memilih jurusan sebenarnya karena memang nilai saya, terus kemudian saya terpaksa ke sana. Tetapi memang itulah hal yang saya suka, ilmu sosial dan lain-lain. Dari situ saya juga
seperti halnya saya mendaftar Indonesian Idol itu sebenarnya sebelum itu perjalanan saya sudah banyak di dunia kesenian. Artinya ada banyak kompetisi yang saya ikuti sendiri ataupun bersama grup saya, band dan lain-lain, itu sudah saya ikuti banyak itu. Sampai-sampai momen Indonesian Idol yang mengharuskan saya untuk bersolo ria gitu ya, bersolo ria. Nah itu juga saya berasal dari setiap apa yang saya lakukan, saya fokus dan saya kejar terus. Wah, dikejar. Indonesian Idol, audisi Jakarta pun saya kejar. Berarti memang sudah punya tekad ya Kak, karena punya pengalaman juga, jadi kayak kenapa enggak gitu. Pengalaman belum terlalu banyak, tetapi ada beberapa yang setipe tetapi skupnya masih lokal. Area Jogja, Magelang, Jogja, Purworejo, sesekali ada di Malang, tetapi itu benar-benar kompetisi yang sifatnya belum terlalu nasional gitu. Jadi kakak kejar, akhirnya ngelihat Indonesian Idol itu jadi semangat, terus ingin kesana gitu Kak. Iya, artinya ini juga termasuk hal yang saya suka. Hal yang saya suka, hal yang saya senang sekali. Ketika dibilang cita-cita, bukan cita-cita saya, tetapi ini hal yang sementara ini diantara yang lain, ini yang paling saya suka. Sukai, iya. Kenapa nggak saya kejar? Dan saya rasa ini bukan hal haram. Betul. Saya harus kejar gitu. Benar. Karena memang aku rasa banyak jalan menuju kesenangan saya yang itu gitu. Termasuk Indonesia itu. Wah, keren banget. Terus Kak, buat pengalaman-pengalaman sebelumnya tuh Kakak pernah ngikut apa aja sih Kak? Banyak sekali kayak konser, kayak kompetisi band, Bintang Radio pun pernah. Bintang Radio. Bintang Radio saya mewakili Kebumen kala itu di Jakarta juga. Keren. Bintang Radio, terus kemudian kompetisi band berbagai genre. Artinya saya pernah berkompetisi, satu, saya mengikuti kompetisi band dengan genre ini, membawa band dengan formasi genre ini. Kedua, di tahun berikutnya saya berkompetisi dengan band juga dengan genre yang berbeda lagi, dengan ya gitu. Keren. Artinya banyak kompetisi yang saya ikuti bersama band juga, solo juga ada, seperti kayak Bintang Radio dan lain-lain. Berarti Kak Yoda ini bisa beberapa genre gitu. Yang Kakak inget genre apa aja sih Kak? Nah, karena saya basicnya kan eksplorasi ya. Artinya saya memang saya berawal bukan dari frontline sebagai penyanyi gitu ya. Penyanyi murni saya tidak berasal dari sana awalnya. Ketika SMP saya menjadi seorang basis juga drummer. Artinya semua hal yang saya sukai pernah saya coba. Tetapi memang dari coba-coba itu justru saya lebih mengenal bagian mana sih yang paling nikmat di hal yang saya suka ini gitu. All about music saya pernah coba semuanya. Yang nikmat saya benar-benar sambil berkontak langsung dengan audiens saya. Drummer ada di belakang. Iya, drummer ada di Memanglah dia bisa mengkomunikasikan hanya dengan teman-teman band. Sesekali dia bisa menyapa penonton pun dari belakang. Gitaris pun sama, basis pun sama. Kala itu cuman saya yang saya ingin menjadi vokalis adalah ketika saya main di atas panggung, saya bisa berkontak mata dan langsung dengan audiens saya. Itu termasuk salah satu hal yang favorit saya. Palingnya saya memastikan dari zaman SMP pun ya. SMP itu kan ada juri juga. Iya, ada juri. Karena ada apa sih namanya, malam inaugurasi dan lain-lain namanya kala itu. Itu pun saya seorang basis kala itu, saya mencoba maju dan menjadi backing vokal hanya untuk memastikan bahwa show saya ini benar-benar dilihat sama audiens di depan saya. Sekalipun memang waktu itu belum berhasil juga, anak SMP saya ngeband, kemudian mereka asik sibuk bermain dan lain-lain, namanya anak SMP. Bermusik kami juga masih baru belajar dan lain-lain. Tetapi saya sudah upayakan bahwa kalian harus bisa melihat. Saya memastikan bahwa kalian melihat yang kami mainkan paling ya. Itu dia. Keren. Jadi memang Kak Yoda ini pengen berinteraksi secara langsung gitu ya Kak? Memastikan mereka melihat yang saya mainkan. Artinya dari situ saya bisa mendapatkan energi biar saya tidak terlalu lelah di atas panggung. Hanya itu saja. Memberi semangat gitu ya Kak? Buat diri saya yang saya dapatkan dari audiens saya. Curang nggak sih? Tapi itu nggak tahu kenapa itu mungkin karakter saya begitu kali. Dari dulu SMP saya ngeband baru belajar ya.
Itu begitu sudah maksudnya artinya sudah apa sih namanya? Udah begitu gitu. Pengennya ketika saya main di atas panggung terbukti kan saya dulu menjadi drummer pernah. Saya gak maju dikit menjadi seorang basis. Gak mungkin kan drummer ditaruh depan. Iya, gak mungkin. Dalam sebuah formasi band tentunya. Saya maju lah. Artinya dari maju itu kan saya belajar semua tuh sebenarnya. Termasuk vokal. Basis ada hubungannya karena basis itu sebenarnya adalah alat musik yang paling dibutuhkan sama seorang penyanyi. Yang betul. Saya sebagai seorang penyanyi, yang sekarang menjadi seorang penyanyi, yang saya dengarkan sebenarnya fokus saya dengarkan itu adalah bass. Bass. Itu menjadi patokan saya untuk menjaga saya dari false dan lain itu bass. Karena Kak Yoda juga sudah pernah jadi bass ya Pak? Kayak pernah. Jadinya kayak menempo-nempo gitu. Ya, tempo ya. Artinya menjaga tempo. Bass itu berhubungan dengan drum. Makanya saya dari drummer bukan ke gitar, saya ke bass. Karena ketika saya menjadi drum, yang saya dengarkan adalah basisnya. Biar bass drum saya nyambung dengan bass. Nah, itu dia. Benar. Jadi ada hubungannya gitu. Maju dikit kemudian menjadi penyanyi langsung. Kenapa saya tidak menjadi gitaris langsung? Aku rasa bass cukup lah. Posisinya basis dengan gitaris kan pastinya sebaris. Iya, betul. Kalau saya kesini artinya saya sama aja. Terlalu lama mengenal audiens saya. Saya langsung kesini menjadi penyanyinya. Tapi keren sih Kak, gimana Kakak tuh mikir posisi juga loh, kayak dari seorang drummer terus kayak karena ingin audiens berinteraksi gitu, jadi Kakak langsung ke bass, terus habis itu baru ke vokalis. Jangankan itu. Di 17-an saya umur SD kelas 1 atau enggak SD kelas 1 betul, saya ingat ya. Ketika saya mau makan kerupuk, saya pilih posisi. Dan itu aku rasa tidak diketahui anak-anak lain di umur kelas 1 SD. Saya pun sudah memperhatikan lawan saya. Maksudnya partner saya gitu kan, yang namanya lawan nih kala itu ya. Lawan lo mau makan kerupuk. Saya posisi ada di mana, angin ada di mana. Itu kan pasti di lapangan, pakai tali rafia. Panjang pendeknya pun kadang-kadang sesuai ukuran badan. Betul. Kala itu termasuk saya kecil. Kemudian saya kecil, itu kerupuk ke bawah kan. Artinya talinya lebih panjang. Saya diuntungkan dari sana. Karena saya kecil diuntungkan dari sana, angin nggak terlalu besar, saya memilih yang ini. Alhamdulillah selalu juara saya ketika makan kerupuk. Padahal saya paling kecil. Ya karena Kakak sudah memikirkan. Itu kenapa tadi pertanyaan tadi itu bahkan dari hal makan kerupuk saja saya sudah mensiasatinya. Kalau disuruh nyanyi ya jelas saya suka sekali. Nyanyi lagu apa dulu? Terserah Kakak dong. Kakak mau nyanyi apa?